Oke, kita langsung aja ya. Hari ini kita bakal ngebahas sebuah gagasan radikal dari Indonesia yang menantang pemikiran Barat yang udah berabad-abad umurnya. Ini soal pergeseran cara pandang dari ngelihat dunia sebagai daratan yang stabil, jadi ngelihatnya sebagai samudera yang ya terus bergerak. Nah, gambar dan kutipan ini seolah-olah merangkum inti dari semua perdebatan ini. Benturan antara cara pikir yang lurus-lurus aja dengan kearifan yang datang dari gelombang. Kita mulai dari sebuah masalah dulu ya. Sebuah perasaan frustrasi intelektual yang mungkin kita semua pernah rasain lah ya pas lagi nyoba memahami dunia kita yang makin kompleks ini. Ini dia pertanyaan intinya, yang jadi pemicu buku Dialektika dan pembahasan kita kali ini. Pernah nggak sih Anda ngerasa ada teori keren gitu, tapi pas dicoba buat ngebaca kenyataan, kok kayaknya maksa banget ya? Kayak nggak pas aja gitu. Nah, kutipan dari Budiman Sujatmiko ini benar-benar nunjukin inti masalahnya di konteks Indonesia. Banyak pemikir merasa teori-teori hebat dari Eropa ini tuh ibarat kacamata yang salah ukuran. Bukannya bikin jelas, malah bikin pandangan jadi kabur. Jadi gini, di Indonesia itu sejarah nggak berjalan lurus gitu aja. Semuanya tuh tumpang tindih. Kapitalisme modern bisa jalan bareng sama pola-pola tradisional. Demokrasi ada, tapi oligarki juga kuat. Jadi ini bukan soal yang satu menggantikan yang lain, tapi justru saling menumpuk. Nah, inilah anomali yang sulit dijelaskan oleh teori garis lurus. Oke, jadi biar kita paham kenapa kita butuh kacamata baru, yuk kita bedah dulu kacamata yang lama. Kita coba selami cara berpikir yang lahir dari daratan yang ya kelihatannya stabil dan gampang ditebak. Intinya, dialektika tuh yang dipopulerin sama Hegel dan Marx itu idenya soal kemajuan. Sejarah itu kayak tangga yang naiknya ke atas terus. Setiap konflik pasti menghasilkan langkah baru yang lebih baik, yang selalu mengarah ke puncak. Prosesnya 3 langkah. Ada tesis, lalu muncul antitesis yang melawannya, dan hasilnya adalah sintesis. Gitu terus, berulang-ulang, mendorong sejarah maju dalam satu garis lurus. Kelihatannya rapi ya, optimistis banget. Tapi, menurut dialektika, pandangan ini, ya pada dasarnya keliru. Tapi gimana kalau ternyata seluruh model tangga itu salah total? Gimana kalau kita butuh metafora lain yang benar-benar beda buat memahami bagaimana zaman ini bergerak? Nah, disinilah pergeseran gedenya terjadi. Dialektika seolah-olah mengambil panah lurus kemajuan tadi dan mematahkannya di atas gelombang. Ini adalah sebuah filsafat yang lahir bukan dari tanah yang kokoh, tapi dari lautan yang dinamis. Istilah dialektika ini sendiri dipopulerkan oleh seorang penyair dari Karibia, Edward Kamau Brathwaite. Ini kayak nawarin bahasa baru buat kelihat realitas yang akarnya itu dari ritme samudra, sebuah bahasa yang pastinya nyambung banget dengan budaya kepulauan kayak di Indonesia. Nah, disinilah kita bisa lihat perbedaannya secara langsung. Logika linear diganti sama siklus yang berirama. Tujuan akhirnya bukan lagi sebuah resolusi final, tapi sebuah pengulangan yang tanpa akhir. Jadi, dialektika itu menggeser fokus kita dari ngejar garis finish ke upaya memahami ritme pasang surut yang terjadi terus-menerus. Tapi, ini bukan sekedar puisi-puisian loh. Dialektika ini tujuannya jadi ilmu. Buku ini mengubah metafora yang keren ini jadi, ya, semacam perangkat buat menganalisis dunia secara nyata. Nah, ini yang bikin konsep ini jadi kuat banget. Kita benar-benar bisa pakai kerangka ini buat ngukur dan menganalisis perubahan sosial. Ini bukan lagi cuma filsafat, tapi udah jadi metode. Coba kita bayangin reformasi 98 di Indonesia. Amplitudo sosialnya gede banget kan? Intensitas demonya luar biasa. Frekuensi sosialnya juga cepet banget. Kejadiannya susul-menyusul. Dan yang paling penting, indeks resonansi kompositnya tinggi, di mana krisis ekonomi, kemarahan politik, dan tuntutan mahasiswa semuanya ketemu di satu titik, menciptakan gelombang perubahan yang nggak bisa dibendung. Terus, kenapa sih teori dari sebuah negara kepulauan di Asia Tenggara ini jadi penting buat kita semua sekarang? Jawabannya simpel aja, karena dunia abad ke-21 ini makin lama makin kaya lautan. Coba deh pikirin, ada aliran migrasi global, arus informasi digital yang deras banget, ekonomi yang naik turun gak karuan, filosofi yang dasarnya tanah yang stabil dan kemajuan yang lurus-lurus aja, ya jelas bakal kelabakan buat ngejelasin dunia yang isinya aliran, gejolak, dan ketidakpastian terus-menerus kayak gini. Intinya, kita butuh cara pikir yang baru, sebuah cara buat kita bisa berselancar di atas ombak, bukan lagi pura-pura kita lagi berdiri di tanah yang kokoh. Dan akhirnya, kita ditinggalkan dengan pertanyaan yang cukup provokatif ini.
Dialektika itu ngajak kita buat berhenti nyari-nyari garis finish yang lurus dan sebaliknya mulai belajar buat ngebaca arus dan ritme samudera sejarah yang ada di sekeliling kita semua.